Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rosi Evliana, dan rekan saya, Suci Sukmawati Syafi'i, akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait materi termokimia, di mana materi pertama yang akan disampaikan oleh Suci Sukmawati Syafi'i. Kepada Suci, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama, di mana materi termokimia pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, kemudian perubahan entalpi standar, lalu kalorimeter sederhana. Yang pertama yang akan dibahas dalam reaksi eksoterm dan reaksi endoterm ini adalah kalor reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, perubahan entalpi, kemudian persamaan reaksi termokimia. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu kalor reaksi. Kalor yaitu perpindahan energi termal antara dua benda yang suhunya berbeda. Nah, dalam suatu reaksi, kalor ini akan berusaha untuk mencapai kesetimbangannya. Kemudian yang kedua yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kita mengenal adanya sistem dan lingkungan. Nah, kalor tersebut untuk reaksi eksoterm berpindah dari sistem ke lingkungan. Karena kalor pada lingkungan lebih rendah pada kalor sistem, sehingga dia akan berusaha mencapai kesetimbangan dan kalor dari sistem itu berpindah ke lingkungan. Berbeda dengan reaksi endoterm, kalor pada sistem itu lebih kecil daripada kalor yang berada di lingkungan, sehingga kalor pada lingkungan akan diserap oleh sistem itu sendiri. Untuk kalor yang dimiliki oleh reaksi eksoterm ini bernilai negatif. Sedangkan untuk reaksi endoterm, kalornya nilai positif. Kemudian, kita bahas terkait perubahan entalpi. Perubahan entalpi ini merupakan suatu fungsi keadaan, di mana kita hanya bisa menentukan selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaktan, atau keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Nah, pada proses endotermik, perubahan entalpi itu besar dari nol atau bernilai positif. Sedangkan pada proses eksotermik, delta H atau perubahan entalpi itu kecil dari nol atau bernilai negatif. Nah, dapat kita lihat di sini, ini merupakan diagram perubahan entalpi pada reaksi eksoterm, di mana entalpi produk itu lebih kecil daripada entalpi reaktan, sehingga perubahan dari entalpi antara entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan itu akan bernilai negatif atau kecil dari nol. Sedangkan untuk si endoterm, entalpi produknya itu lebih tinggi daripada entalpi reaktan. Di sini dapat kita lihat tanda panahnya menuju ke atas, di mana perubahan entalpi itu semakin ke atas akan semakin meningkat berdasarkan tanda panah, sehingga entalpi produknya lebih besar daripada entalpi reaktan, maka nilai perubahan entalpinya besar dari nol, yaitu bernilai positif untuk reaksi endoterm. Nah, yang selanjutnya yaitu persamaan reaksi. Dalam persamaan reaksi termokimia, kita harus mencantumkan lengkap semua hal dan semua komponen yang diperlukan dalam reaksi tersebut. Yang pertama yaitu dapat kita lihat di sini unsurnya, terus berapa jumlah unsurnya yang terlibat, kemudian koefisien unsurnya, dan fasanya, kemudian nilai perubahan entalpinya. Nah, kemudian perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar ini yang pertama yang akan kita bahas adalah entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar adalah pembentukan 1 mol senyawa melalui unsur-unsur bebas pembentuknya.
Kemudian entalpi penguraian standar yaitu penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur bebas pengurainya. Kemudian entalpi pembakaran standar yaitu pembakaran 1 mol gas yang disertai dengan oksigen dan menghasilkan CO2 dan 2H2O, dan ini merupakan pembakaran dalam keadaan sempurna. Kemudian entalpi penetralan standar yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada suatu reaksi 1 mol asam dengan 1 mol basa. Kemudian entalpi pelarutan yaitu perubahan fasa 1 mol zat menjadi fasa larutannya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas perubahan entalpi, namun saya hanya akan membahas perubahan entalpi yang dapat dihitung melalui kalorimeter, yaitu salah satunya kalorimeter sederhana. Sedangkan untuk penentuan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess dan energi ikatan, itu akan dibahas oleh rekan saya. Yang pertama, kalorimeter sederhana. Nah, kalorimeter sederhana ini biasanya kita buat dari cup styrofoam saja, di mana harus dipastikan tidak adanya perpindahan kalor. Nah, styrofoam ini terdiri dari 2 cup agar apa? Agar adanya ruang hampa. Yang ruang hampa ini berfungsi sebagai sistem adiabatik dari kalorimeter ini. Apa fungsi adiabatik tersebut? Agar tidak terjadinya perpindahan kalor keluar. Karena kalau terjadi perpindahan kalor keluar, itu akan mempengaruhi perhitungan. Nah, kalorimeter sederhana ini terdiri dari termometer, batang pengaduk, penutup gabus, 2 cup styrofoam secara bersamaan, dan reaksi dari campuran zat, di mana untuk kalorimeter sederhana ini dia perhitungannya berada pada tekanan tetap dengan wujud senyawa, yaitu dengan reaksi yang terbentuk dari suatu larutan. Nah, kalorimeter sederhana ini memiliki rumus untuk penentuan kalorimeter larutannya, yaitu M kali C kali delta T, di mana M adalah massa larutan, C adalah kalor jenis larutan, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, kalau Ki larutan yang dapat kita tentukan melalui kalorimeter sederhana ini, kita konversikan dalam bentuk Ki reaksi untuk menentukan entalpinya nanti. Jadi Ki reaksi sama dengan min Ki larutan. Nah, ini salah satu contoh soal, yaitu ke dalam 50 ml larutan tembaga 2 sulfat 0,4 molar ditambahkan serbuk zinc sedikit berlebih. Ternyata suhu larutan naik 20 derajat Celcius dengan menganggap bahwa kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule gram min 1 Kelvin min 1, dan kapasitas kalor tempat reaksi dapat diabaikan. Tentukan delta H reaksi, yaitu Zn ditambah Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus ditambah Cu. Nah, dalam hal ini karena yang diketahui adalah mililiter atau volume dari larutan, maka kita menentukan terlebih dahulu massa dari senyawa tersebut melalui volume ini, yaitu dengan rumus Rho sama dengan M per V, di mana M-nya dapat kita tentukan dengan mengalikan Rho dikali volume. Di mana karena ini larutan dan tidak disebutkan pelarut tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa pelarut yang digunakan adalah air, sehingga Rho yang digunakan adalah Rho air, yaitu 1 gram per mililiter dikali dengan 50 mililiter, sehingga kita memperoleh di sini 50 gram. Nah, untuk menentukan Ki larutannya, M dikali C dikali delta T, di mana M-nya adalah 50 gram, C-nya kita ganti menjadi 4,18 Joule gram min 1 dan derajat Celcius min 1, karena kita menggunakan perubahan suhu pada konversi Celcius, sehingga diperoleh Ki larutan sama dengan 4180 Joule. Nah, kemudian ditentukan berdasarkan soal yang diketahui, ditentukan mol suatu senyawa CuSO4
diperoleh 0,02 mol. Seperti yang kita bahas tadi, Q reaksi sama dengan min Q larutan. Maka kita peroleh Q reaksi adalah min 4180 Joule. Nah, untuk menentukan Q reaksi, maka kita dapat menentukannya melalui karena di sini reaksinya hanya terjadi pada 0,02 mol CuSO4, maka kita bagi terlebih dahulu ke reaksi yang kita hasilkan tadi dengan 0,02 mol. Jadi kalor yang terlibat dalam reaksi hanya sekitar min 209 kJ per mol. Nah, Q reaksi ini sama dengan delta H, sehingga kita peroleh bahwa perubahan entalpinya adalah min 209 kJ per mol. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu kalorimeter bom. Adapun kalorimeter bom ini digunakan untuk mengukur kalor reaksi dengan tingkat ketelitian yang tinggi, di mana kalorimeter bom ini biasanya digunakan untuk reaksi yang melibatkan untuk pembakaran yang membentuk sejumlah besar gas dan berlangsung. Adapun bagian-bagian dari kalorimeter ini ada termometer. Termometer ini berfungsi sebagai untuk mengukur kenaikan suhu, stirrer atau pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk air agar suhunya sama-sama atau konstan. Adanya tempat memasukkan zat dan adanya sampel in cup atau yang disebut dengan kalorimeter bom itu, yaitu tempat reaksi berlangsung. Di mana pada kalorimeter bom ini untuk menentukan Q reaksinya yaitu delta U sama dengan Q reaksi. Mengapa delta U sama dengan Q reaksi? Seperti yang kita ketahui, untuk reaksi yang berlangsung pada volume tetap, delta U-nya sama dengan Q tambah W, di mana W sama dengan min P delta V. Karena pada kalorimeter bom ini perubahan volumenya dengan volume tetap, maka perubahan volumenya sama dengan 0, maka didapatkan rumus dengan delta U sama dengan Q reaksi. Untuk kalorimeter bom ini, Q reaksi sama dengan min Q larutan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kalorimeter bom ini ada Q bom dan Q air, maka Q reaksi sama dengan min Q bom tambah Q air. Adapun C merupakan kapasitas kalor bom, M sama dengan massa air dalam kalorimeter, C kecil sama dengan kalor jenis larutan, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Yang kedua yaitu penentuan delta H menurut hukum Hess, di mana pada tahun 1848 ahli kimia Jerman yang bernama Germain Hess menyatakan bahwa jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Dari yang dikatakan oleh Hess tadi, yang dinamakan dengan hukum Hess, dapat dibuat dalam bentuk diagram, yaitu salah satunya diagram entalpi pembentukan CO2 melalui 2 tahapan reaksi, di mana pembentukan C
CO2 dari C tambah O2 menghasilkan CO2 memiliki dengan dua tahapan. Yang pertama dari C tambah O menghasilkan CO tambah setengah O2 dengan delta H1 pada tahapan 1. Yang kedua yaitu CO tambah setengah O2 menghasilkan CO2 dengan delta H2 pada tahapan 2. Maka dari itu, hukum Hess, entalpi perubahan dari C tambah O2 menghasilkan CO2 yaitu entalpi perubahan delta H1 pada tahapan 1 ditambah dengan entalpi perubahan ataupun delta H2 pada tahapan 2. Adapun mekanisme berdasarkan persamaan termokimianya pada tahapan 1, delta H1-nya di mana reaksinya yaitu C tambah O2 menghasilkan CO2 tambah setengah O2 dan pada tahapan 2-nya CO tambah setengah O2 menghasilkan CO2 di mana pembentukan dari C tambah O2 menghasilkan CO2 didapat entalpi perubahannya pada penjumlahan entalpi delta H1 tambah delta H2. Yang terakhir yaitu penentuan delta H berdasarkan energi ikatan. Energi ikatan yaitu ataupun disebut juga dengan energi disosiasi ikatan yang dilambangkan dengan D adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus 1 mol ikatan dalam molekul-molekul gas menjadi atom-atom gas, di mana delta H reaksinya diperoleh dari sigma energi pemutusan ikatan dikurang dengan sigma energi pembentukan ikatan. Adapun contoh dari energi ikat ini dapat kita lihat dari data energi ikatan diketahui bahwa energi ikat antara C dan C sama dengan 348 kilojoule per mol. C dengan H memiliki energi ikat 414 kilojoule per mol. O dengan H memiliki energi ikat 464 kilojoule per mol. O rangkap 2 memiliki energi ikat 500 kilojoule per mol. C rangkap 2 dengan O memiliki energi ikat 740 kilojoule per mol. Di sini hitunglah delta H pembakaran 10 mol propana C3H8. Reaksi pembakaran propana yaitu C3H8 tambah O2 menghasilkan tambah 5 O2 menghasilkan 4 H2O tambah 3 CO2. Adapun delta H reaksinya yaitu 8 C yang berikatan dengan H ditambah dengan 2 C yang berikatan dengan C ditambah dengan 5 O yang berikatan dengan O rangkap 2 dikurang sigma dikurang 8 O yang berikatan dengan H tambah 6 C yang berikatan dengan O rangkap 2, di mana diperoleh delta H reaksinya yaitu minus 1644 kilojoule per mol. Jadi entalpi pembakaran untuk 100 mol propana yaitu minus 1644 kilojoule per mol dikali dengan 100 mol, sehingga didapat minus 1,644 kali 10 pangkat 5 kilojoule. Baiklah, itu presentasi
hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.